Baik, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan saya lanjutkan untuk pembahasan contoh soal pas meter genap berikutnya ya. Mana limit nih? Sekarang udah mulai masukin limit. Ya, limit fungsi sebenarnya gampang. Kalau ada soal seperti ini, Anda tinggal masukkan aja -1. Jadi sepertinya ini nilai X terlalu gede itunya ya. Sebentar. Saya perkecil dulu. Ya, oke, cukup ya segitu ya. Terus, jadi kalau ada ini -1, ini bacanya limit dengan rumus 2x pangkat 3 ya. Limit dengan rumus x 2 pangkat 3 nih ya. Dengan x mendekati -1, tanda panah itu dibaca mendekati. Jadi x mendekati -1, bacanya seperti itu. Nah, ini kalau dikerjakan limit x mendekati 1 berarti tinggal substitusi aja. Ya, rumus limitnya ini 2x per 3. Ya, tinggal masukkan mendekati -1 ya. Ya, berarti tinggal 2 kali -1 pangkat 3. Itu aja ya. Nah, ingat bilangan negatif ini kan negatif bilangan yang dipangkatkan. Bilangan negatif pangkat ganjil hasilnya negatif. Tapi bilangan negatif pangkat genap ini kan 3 ganjil ya. Berarti kalau pangkat negatif bilangan atau bilangan pokoknya itu negatif, bilangan pokok itu -1 ini ya, bilangan pokok -1 ini, jadi bilangan pokok itu bilangan yang dipangkatkan -1 itu. Kalau dipangkat ganjil hasilnya negatif, kalau dipangkat genap hasilnya positif. Hanya berlaku untuk bilangan pokok negatif. Kalau bilangan pokoknya positif nggak berubah, nggak ada pengaruh, positif terus. Kalau bilangan pokok negatif bisa positif bisa negatif, gitu ya, tergantung genap atau ganjil pangkatnya. Nah, ini kebetulan pangkat 3 itu kan ganjil, maka nanti hasil negatif, jadi tinggal 2. Ini hasilnya semua negatif kalau dipangkatkan. Ya, ini negatif berapa ya? Negatif 1 ya, negatif 1. Jadi ini dikali, ingat ya, ini dikali, ini sampai titik tebal nih saya. Berarti tinggal -2 kali -1 ya, -2 lah. Ini jawabannya gampang ya. Terus berikutnya, berikutnya nomor 15. Nah, nomor 15 itu kalau disubstitusikan Leno ya. Ini x mendekati ini x mendekati -2 kan. X mendekati -2 itu substitusikan ke rumus fungsi. Ini rumus fungsi pecahan ya. Ada pembilang penyebut, ini pembilang, yang bawah penyebut. Ya. Jadi rumus fungsinya berupa fungsi pecahan. Ya, substitusikan aja. Jadi ini x kuadrat, x-nya diganti -2, berarti -2 kuadrat kan? Ya, -2, aduh. Dan ya. Jadi tinggal -2 dikuadratkan -4. Terus ini sama, tinggal -2 plus 2. Ini kalau di langkah pertama selalu begitu ya. Langkah pertama substitusikan aja langsung. Nah, nanti hasilnya bentuk tak tentu atau bentuk yang tentu. Bentuk tentu itu adalah dalam hitung limit ada istilah bentuk tak tentu, yaitu 0/0 itu bentuk tak tentu, kemudian tak terhingga per tak terhingga bentuk tak tentu, terus tak terhingga kurang tak terhingga juga bentuk tak tentu. Kalau dijamah secara umum ini ya, secara umum tak terhingga bentuk ada 3 bentuk itu, 0/0, tak terhingga per tak terhingga, tak terhingga kurangi tak terhingga.
Ya, itu secara umum itu namanya saya singkat BTT biasanya, bentuk tak tentu. Sudah saya terangkan juga, ya. Maaf ini dihapus dulu supaya enggak. Ya, jadi saya mau ingatkan kalau ada dituliskan hasilnya bentuk tak tentu maka harus diubah. Mengubahnya caranya bisa dengan faktor atau dengan cara eh, perkalian faktor sekawan itu. Dia akan lebih baik. Ya. Nah, itu terus. Nah ini kalau dihitung berarti kan 4 min 4 min 2 kuadrat kan 4 plus ya. Per ini jelas 0 ketemunya ya. 0 dari 0 2 kurang 2 kan 0. Berarti 0 per 0 ya. 0 per 0. Tadi yang sudah dihapus namanya bentuk tak tentu 0 per 0 ini. Maka jawabannya nggak boleh seperti ini. 0 per 0 itu jawabannya adalah bentuk tak tentu eh, tak terfungsikan ya, tak terfungsikan atau lambangnya tak terhingga bulangan itu biasanya. Oke. Nah, maaf ini saya hapus dulu karena untuk menjelaskan yang lain. Jadi caranya difaktorkan ini. Ingat, ini sama dengan limit ya. Faktorkan itu. X mendekat ya, X mendekati 2. Aduh, X ya mendekati min 2. Nah, rumus fungsinya adalah ini bisa faktorkan di atas nih. Ini faktorkan. Ya, kalau difaktorkan namanya perkalian faktor sekawan itu yang terjadi. Ya. Ini kalau difaktorkan jadi ada 2 kurung gini. Kalau kalian sudah diajarkan sebelumnya. Ya. Terus ini tetap X plus 2. Nah, yang atas jadi ini diubah jadi seperti ini. Pemaktoran pakai pemaktoran ya. Jadi materi tentang pemaktoran di SMP udah pernah diajarin tuh ya. Nah, ini X, ini X gitu aja. Nah, akar X kuadrat kan X ya. Akar kuadrat kan X. Terus akar 4 adalah 2 ya. Maka nanti di sini isinya X plus 2 dan min 2. Pertama X plus 2 dulu. Terus ini X min 2. Jadi kalau faktorkan bentuk seperti itu ya, terbakar. Nah ini di bawah ini kan ada yang sama yang dengan di atas. Ya, ini kan plus 2 juga. Plus 2. Ya kan? Nah itu ada bilangan yang sama kan. Ini bisa dicoret. Maka sama dengan limit. Limit itu artinya dicoret itu artinya dibagi hasilnya 1 ya. 1 kan nggak usah ditulis. Maka ini bisa ditulis menjadi limit X mendekati 2, min 2 ya, min 2. Terus bentuknya yang berikutnya adalah X ini sudah dicoret artinya hasilnya 1, min 2. Sorry. Min 2 per 1. Tahu nggak per 1 itu Pak Sari tulis seperti 2 bagi 2 1, 3 bagi 3 1, 4 bagi 4 1. X plus 2 bagi X plus 2 1 juga. Itu ya. Nah, sekarang substitusikan min 2 ini. Ya kan? Min 2 substitusikan ke X. Jadi nilai X-nya diganti min 2. Terus nilai ganti min 2. Maka sama dengan min 2 per min 2. Jawaban akhir. Min 2 per min 2 kurang min 2 berapa? Pasti jawabnya mantap 0, Pak. 08 ini kan min 2. Kalau plus 2 min 2, 0. Kalau ini artinya dijumlah tapi tandanya min ya. Berarti hasilnya ya min 4 ya. Hasilnya min 4. Ini jawabannya.
Berarti itu. Kita lihat ada nggak min 4. Ya. Nah, min 2. Ya, harusnya udah min 4 ya. Kali ya. Pokoknya jawabannya min 4 ya. Sudah jelas itu. Oh, bukan yang itu. Sorry, yang ini. Oh ya ini nih. Yang ini ya. Berarti ini jawabannya min 4 nih. Ini A. Ya. Jawabannya A. Oke. Terus nomor ini berikutnya 16. 16 itu bisa ini sama dengan sama ya, ini nanti dimasukkan 0 per 0 juga ini ya. Kalau kalian kalau kalian substitusikan nanti 0 per 0 juga. Ya, nanti akan 0 per 0. Nggak percaya, 3 kuadrat ini kan 9 kan? Berarti 9 kurang 9 0. Ini masukin 3 kan 3 kurang 3 0. Jadi bentuk tak tentu lagi. Ya, bentuk tak tentu berarti harus diubah. Ya kan? Harus diubah. Faktor yang difaktorkan biasanya ini kalau difaktorkan menjadi limit ya. Pecahan juga X mendekati 3 ya. X mendekati 3 terus berupa pecahan. Ini panjang nih. Yang atas tetap X min 3 ya. Tetap X min 3. Yang bawah itu bisa faktorkan, itu bisa difaktorkan. Jadi kurungnya ada 2 begini. Ya. Nah, Anda cari satunya plus, satunya min, pasti atau minnya di depan boleh, terus ini plus, udah pasti begitu. Ya. Ya, ini Anda tulis X min 3, terus ini X plus 3 boleh. Ya. Ini ada X min 3. Nah, seperti itu. Nah, langkah berikutnya bisa nggak dicoret ini, nggak bisa dicoret nih, bisa dicoretkan itu. Maka menjadi limit ya, limit X mendekati 3 sama dengan, nah tulis 1 tadi seperti di atas kan 1, tulis 1 per X plus 3. Nah jadi berapa itu? Ini tulis 1 terus X plus 3, X nya 3 berarti 3 ditambah 3 tambah ya, bukan dikali ya. Maka hasilnya adalah 1 per 6 ya. 1 per 6. Ada nggak jawaban 1 per 6? 1 per 6. Oh, ini habis itunya. Jadi pokoknya jawabannya 1 per 6 ya. Untuk ABC-nya ini belum tangkap, belum diketemukan. Anda bisa cari di PDF soal contoh soal pas matematika yang pernah saya share. Itu ada. Jadi ini harusnya sudah ketemu 1 per 6, tapi berhubung jawabannya nggak ada di sini, maka saya bilang aja jawabannya 1 per 6, ingat-ingat itu. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.